Jumpa lagi sama aku, Nabila Faiha. Marhaban ya Ramadan. Bulan ini nanti pun telah tiba. Sekarang saatnya kita mau isi Ramadan dengan ibadah dan hal yang bermanfaat. Dan hari ini kita mau review buku dulu. Buku yang kita akan review itu dia punya judul Hari-hari Terakhir Kehidupan Rasulullah oleh Adil bin Hasan bin Yusuf Al-Hamad. Ini dia cuplikan deskripsi bukunya. Ini dia deskripsinya. Untuk di atas itu adalah judul awalnya dalam berbahasa Arab, dan di bawah itu adalah judul akhirnya sudah berbahasa Indonesia dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini untuk tulisan cover depannya itu cetak timbul, jadi sangat menarik ya. Sedangkan backgroundnya itu adalah kayak perkuburan, tanah perkuburan. Sebenarnya teman-teman, ini bukan kali pertama saya baca buku ini, dan emosi atau perasaan saya ketika membaca ini masih sama, sedih, penuh air mata, sedih lah. Jadi di sini saya akan tuliskan beberapa poin-poin yang menarik dan menyentuh hati di buku ini. Kalau menurut saya itu poin-poinnya itu yang pertama adalah sebab wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ya, itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan mengenai sebab wafatnya Nabi. Sebab wafatnya Nabi itu karena memakan makanan beracun yang dihidangkan oleh perempuan Yahudi di Khaybar. Jadi ya teman-teman, cerita sedikit, ketika di Khaybar ditaklukkan oleh Nabi dan para sahabat, Nabi itu menerima sebuah hadiah. Kan Nabi tidak menerima zakat ya, tidak memakan harta zakat. Jadi dia menerima hadiah, maka saat itu si perempuan Yahudi memberikan hadiah berupa daging kambing yang sudah dibakar dan telah dibubuhi racun. Dan karena Rasulullah itu suka bagian paha, mereka memperbanyak racun itu di bagian paha. Dan sebenarnya Allah telah menghilangkan pengaruh racun tersebut di dalam tubuh Rasul. Tapi terkadang muncul efek sakitnya seperti demam, perubahan di bagian langit-langit mulut Rasulullah yang menonjol ke bawah. Ini dia juga hadis-hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah sakit setelah makan makanan yang di Khaybar itu. Jadi yang kedua itu semasa Rasulullah sakit. Jadi ketika Rasulullah itu melakukan khutbah terakhirnya, yang saat itu beliau sudah dalam keadaan sakit. Jadi Rasulullah menyampaikan beberapa pesan ataupun wasiat, seperti yang pertama itu mengeluarkan kaum musyrik dari tanah Arab. Terus yang kedua itu peringatan agar tidak menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani dalam berperilaku. Terus ada juga wasiat tentang untuk selalu mendirikan sholat, wasiat mengenai hamba sahaya, lalu mengenai mimpi yang benar merupakan di antara kabar gembira dari kenabian, dan juga wasiat mengenai selalulah berprasangka baik kepada Allah. Jadi semasa Rasulullah pun sakit, beliau sempat memberikan wasiat-wasiat untuk kepada kita. Lalu di sini juga yang menyentuh hati dalam poin semasa Rasulullah sakit itu mengenai kedudukan Abu Bakar As-Siddiq ya, sahabat Rasul yang utama. Jadi teman-teman pasti tahu bahwa Abu Bakar itu memang memiliki banyak keutamaan dibandingkan sahabat Rasul yang lain. Antaranya itu Abu Bakar menjadi imam sholat untuk menggantikan Rasulullah ketika Rasulullah sedang sakit. Selain itu juga pada khutbah terakhir Rasul memuji Abu Bakar di depan banyak orang yang menjelaskan seandainya ini dia hadisnya. Jika aku menjadikan salah satu umatku sebagai kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Jadi memang Abu Bakar ini istimewa gitu, sahabat yang istimewa di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus poin ketiga itu ketika Rasulullah wafat. Jadi ini adalah poin puncak yang menggentarkan jiwa dan memang sangat sedih dan nangis lah gitu kalau baca poin ini. Jadi di sini dijelaskan mengenai sakaratul mautnya Rasulullah. Jadi teman-teman, Aisyah pernah berkata,
Ini pada halaman 263. Pada halaman 263 ini Rasul Aisyah mengatakan bahwa Nabi meninggal dan kepalanya di antara dagu dan tenggorokanku, maka aku tidak pernah membenci sakitnya kematian bagi seorang pun selamanya setelah melihat beratnya sakit yang dirasakan Nabi. Disebutkan karena sakitnya sakaratul maut yang dirasakan Nabi sampai memasukkan tangannya ke dalam teko yang berisi air, kemudian mengusapkannya ke wajahnya dan bersabda, tiada Rob yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Sesungguhnya kematian itu diawali dengan sekarat. Jadi itu dirasakan Rasul ketika Rasulullah sakaratul maut. Dan selanjutnya Rasulullah ini juga sangat mempengaruhi para sahabat. Sedih, pasti sedih. Semua sedih dengan kehilangan Rasulullah. Ini seperti hadis Rasul dari Aisyah pernah berkata, ini pada halaman 283 ya. Di sini dijelaskan bahwa ketika Nabi wafat, Abu Bakar saat itu sedang di kawasan Sunuh. Ini dia hadisnya. Atau kawasan utara kota Madinah. Umar kemudian berdiri dan berkata, demi Allah, Nabi tidaklah wafat. Aisyah berkata, selanjutnya Umar berkata, demi Allah, tidak ada perasaan dalam diriku melainkan hal itu. Dan pasti Allah membangkitkan beliau dan Allah akan memotong tangan dan kaki mereka yang mengatakan bahwa beliau telah meninggal. Datanglah Abu Bakar, kemudian ia menyingkap penutup yang menutupi jasad Rasulullah dan menciumnya serta berkata, cukuplah ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Sungguh engkau dalam keadaan baik ketika hidup dan ketika mati. Demi Allah yang nyawaku di tangannya, Allah tidak akan menimpakan kepadamu 2 kali kematian selamanya. Kemudian Abu Bakar keluar dan berkata, wahai orang yang bersumpah, maksudnya Umar, tenanglah. Ketika Abu Bakar berbicara, maka Umar pun duduk. Kemudian Abu Bakar memanjatkan puja dan puji kepada Allah dan berkata, ketahuilah barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati selamanya. Maka Abu Bakar pun membaca, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Jadi di sini hikmah yang terkandung ya, yang bisa kita rasakan itu bahwa ya gimana ya teman-teman, setiap orang itu yang kehilangan orang yang dicintai pasti mereka tidak percaya. Oleh Umar bin Khattab, namun Allah mengirimkan Abu Bakar, orang yang paling sabar, orang yang paling tegar dalam menghadapi situasi ini teman-teman. Jadi untuk membuat tegar juga umat muslim yang saat itu memang sangat berduka, sedih. Walaupun sebenarnya dia juga merasakan kesedihan. Abu Bakar juga merasakan kesedihan yang begitu besar, tapi kenyataan itu tidak menggoyahkan keimanan Abu Bakar. Maka ia berusaha mengobatinya dengan ketegaran dan hikmah. Pada akhirnya juga keseluruhan teman-teman, bagaimanapun itu Rasulullah memang telah diberi pilihan sama Allah antara kekal di dunia atau bertemu dengan Allah. Maka Rasulullah memilih untuk bertemu Allah daripada kekal dunia. Ini dianya cuplikan hadisnya. Ini dia juga cuplikan hadisnya itu. Banyak hadis-hadis yang mengatakan tentang Allah telah menyuruh Rasulullah untuk memilih antara kekal di dunia ataupun bertemu dengan Allah. Gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman semakin cinta kepada Rasulullah. Jangan lupa berselawat setiap saat, apalagi sekarang ini kita lagi Ramadan. Pahala berlipat ganda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Selamat berpuasa teman-teman. Oke, see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.